Kelihatan sangat panik sekali ini Habib. Kasihan sekali. Marwahnya sudah mulai hilang dia. Sudah mulai mungkin orang tidak terlalu menghormati, tidak terlalu mencintai, tidak terlalu menganggap bahwa dari mereka itu orang-orang suci. Ya sewajarnya aja, menghormati sewajarnya, mencintai sewajarnya dan lain sebagainya. Selayaknya manusia kepada manusia yang lain tanpa membedakan bahwa ini keturunan Nabi atau tidak. Apalagi hanya ngeklaim semata. Saking paniknya, sang Habib itu sampai mengatakan, di dalam persoalan polemik nasab ini, yang rugi itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang rugi di dalam persoalan polemik nasab katanya. Dari mana ente mengeluarkan statement ini, asbabun nuzulnya? Jelas, ini tanda-tanda kepanikan yang jelas dan nyata, saudara. Coba kita dengarkan, kita simak sama-sama betapa doktrinnya masih dia gencarkan untuk menipu, untuk mematikan cara berpikir masyarakat umat Islam khususnya. Ini yang dirugikan bukan habaib tapi Nabi Muhammad SAW. Yang akan bersedih Nabi Muhammad SAW. Coba masing-masing insaf gitu ya, masing-masing insaf mikir apa yang diucapkan. Tak ada. Bahkan saya sampai ngomong kepada salah satu kiai kemarin waktu saya ada di Banten dan di Garut, ketika beliau mengatakan, Habib tolong segera disikapi. Saya bilang, enggak, saya banyak kerjaan dan saya tidak butuh pengakuan. Kami sudah meyakini dengan lembaga dan seterusnya. Kalau seandainya saya harus menjawab, paling saya berlogika saja. Berlogika saja. Logikanya begini. Saya kenal orang-orang sepuh. Saya kenal orang-orang sepuh, kiai-kiai sepuh yang Masya Allah. Terakhir Mbah Umar ya. Mbah Umar dari Mbah Umar dari Pacitan. Mbah Yai Umar dari Pacitan. Konon katanya beliau kira-kira 1 bulan sebelum wafat saya silaturahmi kepada beliau. Masya Allah mukanya terang luar biasa. Kemudian terlihat wajah-wajah husnul khatimah di wajahnya. Saya waktu silaturahmi ke beliau sudah di kasur. Saya duduk di bawah. Beliau sudah ada di kasur gitu. Beliau maksa saya untuk naik. Maksa saya untuk naik duduk di kursi. Saya bilang enggak, saya lebih nyaman di sini, Mbah. Biarkan saya duduk di sini. Kata, enggak Habib, enggak. Nah karena memaksa terus saya jadi enggak enak. Takut mengganggu beliau gitu, akhirnya saya duduk di kasur, duduk di kursi. Bahkan duduk di sebelahnya beliau di arah kaki sambil saya pijitin kakinya Mbah Yai Umar. Seperti Mbah Yai Umar atau yang lebih muda Mbah Maimun Zubair, orang yang kita kenal betul-betul orang soleh, orang mukhlis, orang amil bi ilmi, orang punya sanad yang luar biasa, punya hubungan dengan ulama-ulama sepuh, punya kaitan dan sebagainya. Saya katakan, pernah enggak jenengan mendengarkan ulama-ulama sepuh walaupun satu patah meragukan nasab habaib, pernah enggak? Coba saya kepengen tahu gitu loh. Barangkali ada informasi siapa, misalnya Mbah Ehsan Jampes atau Mbah Yai Jazuli atau Mbah Abdul Karim Lirboyo atau Mbah Mukai, siapa aja yang sepuh ya. Pernah enggak ada yang mengatakan nih habaib ini nasabnya diragukan? Pernah enggak? Ya beliau mengatakan, karena waktu yang saya ajak bicara orang sepuh juga sekitar 70 sekian umurnya. Dia bilang saya nggak pernah Habib. Ya sudah saya bilang, kalau nggak pernah. Yang kedua, apakah mereka itu orang yang ta'zim kepada habaib atau tidak? Ya luar biasa Habib. Bahkan kalau saya selaman sama Mbah Maimun itu pengennya nggak selaman tiap ketemu dengan Mbah Maimun. Kenapa? Karena setiap selaman itu selalu maksa untuk mencium tangan. Saya ini siapa? Muda dan beliau luar biasa. Saya selaman sama Mbah Yai Umar juga seperti itu. Ditarik tangan saya dipaksa.
Dia bilang jangan, Kiai. Sampai beliau mengatakan begini, saya tidak mau cium tangannya jenengan, Bib, saya mau cium tangannya Rasulullah. Nggak paham maksudnya apa gitu loh. Beliau mengatakan seperti itu. Nah kalau sudah orang-orang sepuh seperti itu, ulama-ulama sepuh seperti itu, ngapain kita bingung? Orang berpendapat silahkan saja berpendapat, tetapi tidak harus menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, apalagi sampai menjadi perpecahan di antara ahlul ilmi. Ini yang dirugikan bukan habaib tapi Nabi Muhammad SAW. Yang akan bersedih Nabi Muhammad SAW. Coba masing-masing insaf gitu ya, masing-masing insaf, mikir apa yang diucapkan. Oke. Koplak sekali kan doktrinnya kan, parah sekali kan doktrinnya kan. Yang rugi katanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang sedih mungkin iya, karena melihat ada orang yang ngaku-ngaku nasabnya tersambung kepada beliau, kepada dirinya. Yang bener aja ngomong tuh. Yang dirugikan adalah Nabi Muhammad. Gak, yang dirugikan yang jelas ente. Karena doktrin kalian sudah tidak lagi akan diterima oleh masyarakat. Kalian hidup sewajarnya seperti manusia yang lain, ya, yang ya wajar. Sekarang kan mereka ini tidak wajar, tidak wajar mereka itu hidupnya, psikologinya terganggu tuh, serius. Mereka kan selalu menginginkan untuk dicintai, menginginkan untuk dihormati, menginginkan untuk dimuliakan, terobsesi dengan itu semua. Ya, dalam bahasa psikologis, bila orang yang terlalu banyak obsesi ini, ya, terobsesi oleh banyak hal, maka berpotensi stres, saudara. Berpotensi. Orang terobsesi dengan kekayaan, padahal dia diam aja, nggak kerja. Ini terobsesi doang, akhirnya bakal stres. Orang terobsesi dengan kemuliaan, dengan kesucian dan lain sebagainya, sembari tidak menunjukkan karakter, ya, akhlak yang mulia, yang layak untuk dihormati dan dimuliakan serta dicintai. Maka hanya terobsesi saja, tidak melakukan ikhtiar untuk obsesinya bisa diwujudkan, maka boleh jadi akan stres, akan terganggu tuh psikologisnya. Dan iya, banyak sekali kan habib-habib yang kemudian merasa masyarakat itu mesti bahkan wajib untuk mencintai, bila tidak maka dosa. Novel Al-Idrus, dia pernah mengatakan bahwa barang siapa orang yang mengkritik Habib maka sama dengan iblis. Mengkritik, bos, mengkritik Habib sama dengan iblis. Coba, apa ini namanya? Bukan penyakit, penyakit ini namanya. Terobsesi dengan kemuliaan sehingga terobsesi dengan kesucian sehingga mereka tidak layak untuk dikritik dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada yang mengkritiknya dianggap iblis. Itu kan terobsesi. Stres kan? Gila kan? Pernyataan itu menunjukkan kegilaan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ada psikologinya yang terganggu. Ya, mentalnya yang terganggu. Kurang sehat itu. Yang mengkritik Habib itu sama dengan iblis. Kasihan sekali, serius kasihan. Obsesi mereka, apalagi hari ini, akan mati, ditelan oleh kesadaran mayoritas masyarakat Indonesia. Sekali lagi, ditelan oleh kesadaran mayoritas masyarakat Indonesia. Sekarang mungkin masih ada sebagian kecil yang tidak sadar, ya, bahwa tetap menganggap bahwa mereka manusia suci yang harus diikuti, dihormati dan lain sebagainya.
dan yang lain salah. Sekarang masih ada, cuma lambat laun saya yakin akan ada kesadaran yang menyeluruh bahwa mestinya kita biasa aja kepada mereka. Biasa aja, jangan keterlaluan. Kasihan, mereka yang akan terobsesi, pada akhirnya akan stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.